41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Hai, selamat siang Solovers. Apa kabar nih siang hari ini ya di 4 Desember 2024 ya, di jam 11. Sebentar lagi makan siang ya Solovers. Dan sebelum makan siang, kita bakal membahas sesuatu yang spesial. Karena di siang hari ini ya di Tamu Star juga kedatangan yang spesial. Karena di siang hari ini sudah datang 3 Tamu Star yang sudah datang dari jauh-jauh ya. Jauh-jauh dari sana dan sudah sampai di Star FM. Kita sambut ya, ada Yandy Lauren. Halo. Hai, ada Ringo Agus. Hai, dan ada Star Ciko Kurniawan juga. Halo. Hai, apa kabar nih? Baik Ya. Senang hadir sini bisa nemenin Star Lovers yang mau makan. Mudah-mudahan gak terganggu makannya. Oh, beda narsumnya dulu penyiar begitu beda ya. Iya, langsung suara penyiar. Suaranya langsung diafragma. Oke, gimana nih tadi perjalanan menuju ke Star FM? Melancar gak sih? Lancar sekali. Dan ternyata deket ya. Maksudnya dari tempat hidup kita, dari tempat kegiatan kita, tempat yang bagus, deket Tugu. Siapa yang tidak mengenal Tugu? Yes, Dimana betul. semua turis yang datang ke Jogja harus sahih. Pernah nggak lo foto di Tugu? Belum. Ya bener loh. Belum. Seenggaknya tuh, seenggaknya walaupun lu turis yang seperti apa, lu pernah ke Malioboro, saya Iya, juga pernah bener. foto di Tugu seenggaknya. Nanti kita lewat, gue fotoin, gue bawa kamera. Oke. Ya. Saya tunggu ya. Tunggu. Oh iya, oke. Iya. Ya. Oke, seru banget ya Solovers ya. Baru aja mulai udah seru banget nih. Dan kita juga bakal ngebahas tentang satu film ya Solovers ya, yang bakal tayang nantinya di bioskop. Dan sekarang juga lagi tayang ya di JAV ya. Nanti untuk penutupan closing ya, Closing ya. di tanggal Oh, 7 semuanya iya. akan tayang di JAV dan Yes. tiketnya sudah sold out. Terima kasih warga Wow, Jogja luar deh. biasa. Wow, dalam 2 jam. Dalam 2 jam. Dalam 2 Ya. jam sold out ya. Iya, 5 studio. Wow, 1 kakak 7 ponakan ya. Betul. Itu nggak mau nambah ponakan satu lagi mungkin. Coba langsung tanya kakaknya gimana Kak Moko? Kakaknya kan di sini. No comment. Mukanya langsung beban. Kita juga pengen dengar kabar dari kamu, langsung WA aja di 0818. Bukan gitu. Enggak, itu tugas buat Oh, iya. Mas Bagusnya. Nggak apa-apa. Dibacain aja nggak apa-apa. Ah iya, enggak. Kontak personnya di 081. Sorry. Ya itu boleh. Tapi di film yang ini kan film terbarunya Kak Yandy ya berarti ya. Ya, Gimana betul. nih film proses pembuatannya tuh gimana sih? Susah nggak sih bikinnya atau gimana? Ya, setiap film pasti punya tantangannya masing-masing dan selalu bisa memberi pembelajaran baru bahkan bagi yang nulis dan yang ngedirect, jadi malah belajar lagi. Mas Wendo sudah mendiang, sudah berpulang, tapi rasanya beliau masih bisa mengajarkan kita generasi sekarang tentang makna keluarga dengan isu sandwich generation. Jadi tantangannya, dan di film ini ada anak kecil, ada bayi gitu. Jadi ya tentu challenging syutingnya secara produksi. Tapi yang tidak kalah challengingnya adalah makna-makna yang Mas Wendo mau bicarakan. Iya. Kita semua deg-degan sih bersama seluruh pemain, kayak selalu mempertanyakan kita bisa mendelivernya sekali lagi dengan tepat nggak ya, yang kemudian bisa resonate di hati penonton nanti. Ya apalagi ini juga dulu sempat jadi sinetron nggak sih? Betul, Ya ini kan? diangkat dari sinetron Iya, Satu Kakak Tujuh Ponakan, tayang di tahun 90-an. Oh itu belum lahir sih. So Gen Z aja. Saya juga belum. Betul. Kamu sudah. Iya. Oke. Kamu kru waktu itu kan, gue bukan? Ya, saya udah belum lahir juga. Oh iya, oke. Saya belum lahir. Oke, dan ini kan pastinya juga banyak sekali tantangan yang ada gitu kan di proses pembuatan film ini ya. Dan untuk pemainnya nih ada Ringo Agus dan Ciko Kurniawan nih di sini. Kalau Bagus kan udah lihat teaser ya, kalau yang di YouTube itu yang cuma berapa? Dadah-dadahan itu. Yang dada-dada. Iya. Itu kan tidak terlihat ada sosok Ringo Agus nih. Iya. Di situ berperan sebagai apa nih? Apakah boleh dibocorkan? Saya juga. Tapi kita saya nanti Iya, di iya, situ. iya. Terus ada juga Oh. yang Kiki Naren, ada Maudy Kusnaidi, Yes, betul. ada Freya JKT48, terus Fatih Undru. Fatih Undru, Niken Anjani. Ada pendatang baru, Nadif. Ken Anjani, Nadir, satu lagi. Kawai Labiba. Yang kita belum sebut. Nah, Amanda Rose. Amanda Rose. Oh iya. Jadi di sini kalau misalnya saya lihat 1 kakak 7 ponakan, kita langsung bocorin aja. 1 kakaknya nih siapa? 1 kakaknya adalah Ciko Kurniawan. Betul. Yang 7 ponakan ini yang tadi saya sebutin. Gitu. Kecuali Kiki Narendra dan Maudy Kusnaidi, itu Betul. bukan ponakan ya. Ya.
Keponakan orang lah, ada lah. Iya. Keponakan seseorang lah. Iya, setiap orang tuh ponakan ya. Betul, itu betul. Iya juga. Jadi rumit nih kok. Iya benar. Oke, jadi nanti di film Satu Kakak Tujuh Ponakan ini akan muncul di Saya? yang di mana nih? Oh, nanti kejutannya adalah nanti dilihat aja. Oh, Di oke. mana Penasaran deh jadinya. saya menjadi bagian keluarga yang nanti akan terlihat, saya akan terlihat berbeda sekali di situ. Benar, six pack. Bukan karakter. Badannya bak banget. Apakah akan menjadi abah? Pokoknya saya bisa pastikan siapapun yang melihat ini nggak nyaman lihat saya. Betul. Saya aja nggak nyaman. Iya, karena dia sendiri nggak nyaman. Pas sudah nonton nyebelin banget orang ini. Itu lo. Saya nggak nyaman ya di situ ya. Berarti kejutan di Astroloverse ya. Nanti Kak Ringo ini akan berperan sebagai apa? Kita tunggu aja. Karena di teasernya kan belum muncul ya. Kalau Iya, trailernya memang belum ini ya Kak Yandi ya. Belum. Bentar Belum lagi rilis, kok. belum rilis. Pelan-pelan. Oh oke, jadi kita tunggu saja ya. Nah untuk kakaknya sendiri nih, Kak Ya. Ciko nih kan, ponakannya banyak ya, ada 7. Betul. Repot gak sih nge-handle 7 ponakan? Kalau dilihat dari luar mungkin repot, tapi aku sih nggak repot. Ngerasanya ya emang udah keluarga aja namanya ponakan. Ah Jadi, iya, oke. Tapi tuh kalau di kehidupan sehari-hari realnya emang ponakannya banyak atau gimana? nggak punya ponakan. Tunggal dia. Ah baik. Tunggal, tapi Dia seru. kayak gajah. Gajah tunggal. Oh, bukan. Aja duduk. Bukan. Itu produk apa? Ban bangunan kayaknya. Ini bahasa satu kakak bukan. Itu sarung yang dipakai kakak mungkin. Gajah duduk. Iya. Oh iya itu gajah duduk. Gajah duduk. Tadi saya udah bilang oke, tapi Oke, iya. tahu deh. Sarung. Gajah tunggal. Betul. Gajah tunggal. Itu merek semen. Oh, semen kan ban bangunan. Oh iya. Wah, sangat rumit ya Astroloverse ya. Teman-teman ya gitu. Nah, seperti gajah tunggal itu memang Kamoko itu merekatkan. Merekatkan. Oh, Iya, seperti semen. Betul. Iya, merekatkan ponakan-ponakan ini, betul. Iya, kalau dilihat dari teasernya sih kayak ada sesuatu yang ini ya, dalam gitu ya. Tapi nanti gimana? Ya nggak tahu juga ya Astroloverse ya. Kita kan belum nonton nih filmnya. Tapi Gajah kalau tunggal tuh ban. Oh iya, Gila lu. seperti ban itu Kamoko itu menggerakkan keluarga ini menuju perjalanan yang baru. Jadi Iya. kayak stagnan gitu. Ini produknya ganti apa aja saya bisa jawab kok. Kasih keluar semua. Gajah apa lagi? Saya senang sekali promo sama mereka. luar biasa ya. Tapi kalau di sini ya Kak Ciko ini berperan sebagai seorang kakak gitu ya. Itu karakter yang seperti apa sih? Karakter itu sebenarnya develop as the film jalan gitu, tapi rasanya dia orang yang sangat amat mau ngambil tanggung jawab dalam hidupnya. Mau berkorban. Iya. Sama kadang-kadang lupa sama diri sendiri gitu. Terima kasih. Oh, iya. Kalau saya boleh nambahin karakter Moko yang dipakai sama Ciko, benar, ini benar. adalah kakak idaman. Di setiap keluarga itu harus ada karakter Pasti Moko. ada Moko. Pasti ada Moko. Pasti. Harus ada. Oh enggak Moko. kolaps gitu. Benar. Keluarga itu Nggak jadi bisa keluarga, nggak jadi berjalan nggak kalau tidak ada Moko di setiap keluarga. Entah spirit itu ada di bapak, ibu, Ibu. kakak, adik. Tapi harus Om. ada Moko. Moko. di setiap keluarga. Wah, berarti bakal banyak yang relate kali ya. Moko ada di mana-mana berarti. Iya, Iya, betul. iya, benar. Iya, Oke. lebih ntar saya ada di rumah orang. bukan. Enggak begitu. Enggak begitu. Spiritnya ya. spirit Iya, Moko. betul. Wah, luar biasa. Kalau spiritnya Ringo mungkin ada di film ini. Nggak, juga. kalau bisa jangan sampai ada. Ya, kita akan doakan jangan ada di keluarga-keluarga lagi. Ya, ya. Baik. Tapi sedihnya Oke. kayaknya cukup banyak ada begitu ya. Lebih banyak. Iya. Mungkin nanti bakal muncul di trailer kali ya, mungkin. Kurang paham. Tapi sebaiknya memang apa ya, ini jadi kejutan kalau misalnya kenapa ada alasan Iya, teaser iya, dulu, iya. trailer dulu, atau ini Iya, film, iya, iya. Yes, ada betul. alasan apa yang harus ditahan, ada supaya tidak mengurangi Kenikmatan menonton. Iya. Iya, benar gitu. sih. Dan Biar- kalau misalnya maksudnya kenapa, apakah ini adalah cerita yang relate sama semua orang? Sebenarnya maksudnya bukan soal relate. Ini kalau gue pribadi melihat Iya, ya, ini adalah film yang dimana seperti bisa jadi teman curhat kamu. Kamu itu kan selalu punya teman curhat yang nyaman tuh dengan siapa? Benar, Dengan benar. teman kah, teman yang seperti apakah? Biasanya adalah teman yang sama kayak kamu gitu ya kan. Dan film ini adalah kebetulan adalah si teman itu gitu. Ketika nanti kamu nonton, kamu akan menemukan bentuk yang sangat-sangat tidak asing, yang seperti kayak kita tuh penontonnya kayak dipeluk gitu. Kayak dipuk-puk gitu. Puk-puk gitu. Berasa kayak terhubung dengan banyak orang ya, Solovers sepertinya begitu iya. ya. Amin. Ini juga ada Solovers yang penasaran nanya nih. Siapa dia? Kak Ringo kangen sama Code?
Code? Oh iya. Oh, Saya Code? kangen banget. Kali Code? Kali Code. Oh. Dulu pernah main film di Kali Code di Jogja. Oh, Iya, oke. Kali Code sendiri punya hati lah di saya. Oh, ada cerita berarti ya di iya, sana ya. kampung warna-warni. Kalau udah pernah coba tuh lewat atas, Iya. kita turun ke bawah, ada perpustakaan umumnya, kita bisa baca komik segala macam. Makin ke bawah lagi kegiatan warga, anak-anak main, terus ada sungainya. Lihat dari bawah buat foto-foto dan warga yang ramah dan bentuknya masih seperti itu sampai sekarang. Oh, Gitu. padahal udah berlalu berapa tahun yang lalu ya mungkin. Udah 2008 ya, 2008 saya pernah walaupun udah nggak syuting film di situ Iya, lagi, iya. saya pernah ngajak seorang teman Laudia Sheryl. Ya. Laudia Sheryl saya ajak ke situ pakai motor berdua keliling, dia happy sekali sama Kali Code. Ya. Apa harapan Mas Ringo buat film Kali Code di hati penonton? Nggak, kalau saya sih berharap apa ya, sesuatu yang ada di kampung Kali Code itu masih sesuatu yang menarik dari Jogja sampai saya dengan sekarang. Ya. Kalau Mas Ringo terpilih nih menjadi Kenapa jadi kamu? Oh iya, sorry. Murah ya. sorry. Nanti ada bonusin di Kali Code kali ya di film. Siapa tahu ya Solovers ya. Jadi begitu ya buat Ikan di Bantul, katanya kangen Code nggak kangen karena kan ada ceritanya juga di sana. Tapi kalau untuk film yang satu ini nih, film Satu Kakak Tujuh Ponakan, ini film kayak yang keberapa nih? Film yang ini. Film panjang yang ketiga. Film macam ketiga. Oke. Dibandingkan film sebelumnya lebih susahan yang mana sih? Atau gimana tuh? Kita tuh selalu merasa kita minjem istilah dari sebuah profesi yang sangat mulia di muka bumi ini, yaitu ibu. Iya. Yang produk apa yang beliau para ibu-ibu ini kerjakan adalah membesarkan anak. Kita sering minjem untuk bilang setiap karya kita itu seperti anak gitu. Jadi kalau tanya, kalau filmnya sekarang gimana? Ya rasanya kayak punya anak ketiga. Gimana? Ya tantangannya pasti beda. Waktu lahir kan dia nggak kanvas kosong gitu. Betul. Jadi kayak film juga punya tantangannya beda-beda. Sayangnya sama besarnya tapi bentuknya bisa beda-beda gitu. Dan selalu nggak sabar mau melihat perjumpaan film ini dengan penontonnya. Karena ada satu hal yang kita mau bicarain lagi sama-sama. Dan semoga bisa memiliki posisi di hati penonton yang lagi ngalamin apapun dalam hidupnya. Iya. Apalagi ini juga pada masanya termasuk populer nggak sih sinetronnya? Cukup Ya, populer. Populer sih ya. Mungkin ya buat beberapa orang. Kalau saya sendiri waktu tayang di TV-nya saya tidak Penontonnya? menyadari. Oh. Saya tidak menyadari karena mungkin tahun persisnya tahun berapa tuh saya lupa. 90-an. 90-an. Ya. Dan di kala itu di Indonesia kebanyakan tuh banyak kan sempat ada tuh namanya ruang TV. Iya, Di mana benar, rumah benar. tuh cuma punya TV satu. Kalau zaman sekarang kan di kamar ada, Di HP. di HP Di ada. mana-mana gitu kan. Dan waktu itu pilihan tontonan yang Hiburan. dikuasanya adalah ibu saya dan kakak ya kalau enggak orang tua saya. Tergantung kalau makanya saya lupa kapan saya menonton itu gitu. Karena lebih banyak nongkrong di luar rumah. Ya. Anak nongkrong ya. Iya. Oke. Dan yang uniknya walaupun di masa kita tumbuh besar kita tahu ada sinetron ini tapi kita bisa dibilang nggak peduli karena masih muda sukanya main-main. Iya, benar, Waktu benar kita tiba di umur sekarang story yang sama berbicara kembali. Relate ya. Masih Masih nyambung bisa ya? Jadi rasanya Mas Wendo sudah memikirkan kita sebelum kita bahkan concern sama isunya. Gitu. Arswendo Atmiloto ini karya dia berikutnya gitu setelah yang sebelumnya Keluarga Cemara juga yang pertama dibuat sama Yandi. Iya. Dan karena pandangannya dia menarik, ternyata banyak karya-karyanya dia yang perlu digali lagi gitu. Yang salah satunya adalah Satu Kakak Tujuh Ponakan ini dan punya sudut berbicara yang juga menarik dan lain dari yang sebelumnya. Dan meskipun eranya ganti, isunya masih sama, kita berharap pandangannya yang Mas Wendo Iya. tentang masalah ini tuh masih bisa kita bicarakan sekarang dan menjadi apa ya, semacam oase buat kita yang lagi ngalamin isu yang terkait. Oke. Jadi memang walaupun itu udah lama juga seriesnya ya, Ya. sinetronnya ya, tapi sampai sekarang juga kalau dijadiin film ternyata banyak yang relate juga ya, kayak Banyak. relate banget gitu ya Solovers. Tapi kalau untuk film ini tuh sebenarnya kayak dari sinetron yang banyak episode itu dijadiin film atau gimana sih Kak Yandi? Atau ya. gimana tuh, seperti apa? Saya selalu percaya kalau kita membuat film yang sifatnya adaptasi. Iya. Dan seperti tadi kita selalu meminjam analogi bahwa film adalah anak. Ya rasanya kalau filmnya dari adaptasi, ya anaknya diadopsi. Gitu. Bukan anak kandung tapi kan
tidak hanya kita memindahkan medium anak itu dari dimanapun tempat dia berada sebelumnya ke dalam rumah kita, gitu. Tapi juga kita mengadopsinya benar-benar dari hati sampai di titik kita lupa kalau dia diadopsi, gitu. Benar-benar diadopsi di hati jadi anak dan dibesarkan di. Jadi selama proses penulisannya tidak sekedar mindahin mediumnya dari sinetron jadi film gitu, tapi mengadopsi. Mas Wendo waktu nulis ini sebenarnya beliau khawatir sama apa ya? Dan sebenarnya mau ngomong apa di audisi visinya udah nonton semua. Ketika nulis ulang jadi film panjang kemarin ada tes di CP semacam quality control, nontonnya di bioskop gitu sebelum bioskop buka udah bagus. Saya ngelihat ada adegan yang ini tuh adegan kayaknya dari episode sini deh, baru ingat kalau adegan ini saya buat karena dulu pernah nonton sinetronnya gitu. Jadi udah lupa bahwa ini sih sebenarnya memang inspirasi dari apa yang Mas Wendo tulis gitu. Jadi memang bukan sangat teknikal mengkerdilkan puluhan ratusan episode jadi satu film panjang, tapi ambil visinya, ambil hatinya, ceritain ulang gitu, dan ya hasilnya seperti itu. Oh, jadilah Satu Kakak Tujuh Ponakan film ini ya. Betul. Oke, tapi kalau untuk sosok kakak nih, emang dari awal sudah kebayang sosok Ciko atau ada kandidat kakak yang lain mungkin? Atau mungkin Ringo jadi kakak mungkin awalnya? Oh tidak. Ciko emang udah suka Ciko dari lama, udah ngeliatin gitu, tapi jadi makin suka Ciko waktu akhirnya ketemu ngobrol gitu. Sebenarnya apa yang biasa kelihatan di media di luar kan kita kadang-kadang mirip kayak bikin klub bola gitu, sangat atletis gitu. Kegiatan bikin film ada karya, ada skrip, siapa yang tepat lalu kita pinang, lalu di achieve, lalu wah luar biasa. Padahal jauh di balik itu tuh ada proses-proses yang sangat vulnerable gitu, untuk melihat bahwa Ciko tentu saja dia punya skillnya, dia aktor yang luar biasa, tapi kesamaan frekuensi perasaan untuk mau curious lagi, mau penasaran lagi, cari tahu lagi, gali bareng-bareng, nyari moko dan dunia cerita ini kayak apa, itu yang kemudian membekas dan menjadi kekuatan kita sih gitu. Kita rely on ketidaktahuan kita itu buat nyarinya bareng-bareng gitu. Jadi ketemu Ciko, ngobrol banyak, rasanya kita bisa menjalani perjalanan ini bareng-bareng gitu. Saya tidak berusaha meromantisasi proses director dan aktor bekerja, tapi memang begitu adanya gitu rasa waktu kita bekerja. Dan sampai sekarang nggak bisa membayangkan kalau bukan Ciko gitu. Gitu. Sosok kakak yang lain misalkan ya, kayaknya nggak kebayang deh siapa gitu ya. Iya. Sempat ada Darius gitu, tapi enggak loh. Nicola. Hamish Daud. Patah sekali ya majunya. Oke, tapi buat Kak Ciko sendiri di film ini nih, film ke berapa nih sama Yandi? Apa baru pertama kali? Ini film pertama sama Mas Yandi. Kalau film aku sendiri nggak pernah ngitung gimana. Ini project yang bikin aku punya perspektif tambah. Aku ngerasa tumbuh di project ini. Tumbuhnya nggak cuman karena value yang ada di filmnya, tapi karena ketemu orang-orang yang ada di sini. Kenapa bisa tumbuh? Soalnya rasanya banyak sekali terjadi diskusi di dalam prosesnya pada saat reading, pada saat syuting gitu. Mas Yandi even director yang bisa, aku nggak tahu ini boleh di-spill apa enggak, tapi aku bakal spill anyway. Dia tuh bisa rewrite rewrite skripnya gitu, maksudnya karena perspektifnya mau didiskusikan. Nggak banyak soalnya director yang mau buka pikiran dan buka hati pada saat ngomongin skripnya itu sendiri. Nah Mas Yandi tuh ini based on pengalamanku aja ya, tapi ya, personal banget gitu. Dan aku ngerasa aku cukup sebenarnya bukan masalah didengarnya, tapi value-nya tuh boleh ditabrakin. Itu kan yang jarang gitu maksudnya. Jadi prosesnya sangat amat bikin aku belajar. Bahkan satu hal Mas Yandi pernah bilang ke aku, harus aku quote, Mas Yandi pun nge-quote Mas Riri pada saat itu bilang, hidup itu harus lebih besar daripada film. Itu tuh ngerubah banyak hal dalam hidupku yang sampai titik sekarang. Lucu ya, maksudnya pada saat aku bekerja bentuknya pekerjaanku adalah aktor, tapi kok malah jadi kayak malah jadi dapat yang jauh lebih banyak daripada uang. Dapat keluarga baru, keluarganya ya semua yang ada di Satu Kakak.
lebih dari itu ya dapetnya ya. Banyak banget nih yang didapetin ya. Wah, jadi penasaran ya Solovers dengan actingnya seperti apa, sekeren apa, dan nanti penasaran juga sama sosok Ringo muncul di mana. Itu masih bikin penasaran. Nanti ya. Tetapi Mengutip kata Yadi juga, bawakan aku 10 pemuda. Bukan itu Tan Malaka. Itu Soeharto. Soekarno, sorry. Itu Roosevelt tuh. Oh iya ya. tapi kalau buat Akan kuguncang. tapi kalau buat Ringo sendiri ikut gabung di film ini kenapa nih? Apakah karena Yandi atau karena apa? Emang in-house aja. Kalau ini tuh jauh-jauh sebelum skenarionya jadi, Yandi udah cerita kalau ada satu project yang dia akan buat adalah si project Satu Kakak Cupunakan ini. Nah, ketika ini adalah karya Arswendo yang gue juga mengenal beliau dengan orang yang sangat luar biasa, ini saya yakin ini akan jadi satu karya yang luar biasa gitu. Dihandle sama Yandi juga, Yandi yang bukan kali pertama saya bekerja dengan Yandi. Saya udah tahu bagaimana cara biasa dia bekerja. Ketemu dia selalu akan milih orang-orang yang menarik dan bikin situasi prosesnya nanti juga menarik. Dan nggak ada alasan buat saya untuk tidak mau atau menarik diri dari proyek ini gitu. Jadi dengan sangat senang hati tergabung dengan riang gembira berarti. Iya. Oke deh Solovers, kita tunggu aja ya nanti di tanggal 7 Desember ya di JAV ya. Bakal iya, tapi sayangnya sudah sold out tiketnya. Jadi kita cuma mau menyambut nanti penonton yang sudah beli. Terima kasih sudah membeli tiketnya habis dalam waktu 2 jam. Senang banget. Ya, nanti ada 5 studio untuk penutupan JAV nanti. Ada sekitar berarti sampai ratusan, ribuan juga ya. Mungkin 500 orang minimal. 500 orang yang akan menjadi orang pertama yang nonton ya. Yang nonton. Malah di JAV di Jogja. Di JAV ya pertama. Jadi belum pernah tayang di mana-mana. Kita katakan baru di JAV ini ya. Tapi nggak akan lama lagi 23 Januari bisa ditonton di seluruh bioskop. Oh oke. Sayangnya kalau bagus jadi orang 501 jadi nggak bisa ikut ya. Karena kan 500 doang tadi. Oke, kalau harapan ini dari Yandi, Ringo dan juga Ciko nih untuk film ini apa nih? Saya dulu kalau nggak ntar buat besar kakak sekali. dulu deh. Ntar besar. Ntar jawaban saya diambil sama mereka. Saya punya harapan yang sangat enggak. Saya berharap semua penonton yang ketemu sama filmnya itu jadi punya ruangan seperti saya pada saat membaca dan menjalani prosesnya. Ruangannya ruangan apa? Ruangan untuk serius sebentar, untuk bisa refleksi terhadap hidup kita sendiri. Entah itu bentuknya apapun. Tanpa ada rasa ingin menggurui atau apapun, tapi biar kita bisa melek sendiri terhadap kita sendiri. Kadang-kadang film tuh nggak cuman bentuk sebuah bentuk entertainment, tapi tempat untuk belajar juga dan menyenangkan gitu. Buat saya sih menyenangkan. Saya berharap orang bisa ngerasain apa yang saya rasain, sesimpel itu aja sih. Semoga deh pesannya tersampaikan. Amin. Ya Solovers ya. Oke. Berikutnya. Ya kalau gue lebih ke ya harapannya sama ya, mudah-mudahan penontonnya nanti banyak yang lihat. Tapi kalau gue pribadi pencapaian maksimal dari sebuah karya yang ada guanya di situ jadi ruang diskusi keluarga gitu. Seru. Iya. Karena dari apa yang udah ada, gue tuh nggak pernah kayak punya film setelah kita menontonnya bersama-sama, pulang ke rumah kita bisa diskusikan itu. Karena sehari-hari sesuatu yang membuat kita tertarik biasanya membuat ngomongin tentang masalah keluarga, ngomongin tentang acara. Buat saya tuh ini membicarakan sebuah film dan kita berpikir dan mendiskusikan filmnya tuh itu apa ya, pengalaman kayak penghargaan puncak lah buat saya. Penghargaan puncak bisa menyatukan keluarga saya. Dan tentunya saya berharap buat penontonnya nanti setelah menonton ini juga bisa jadi bahan diskusi buat teman-temannya, teman terdekat dan keluarga juga, seperti apa yang saya rasakan. Oke, bisa jadi bahan diskusi ya berarti nanti ya. Oke, kalau dari sang sutradara apa nih yang diharapkan gitu dari film ini? Mungkin sedikit akan jadi sedikit spoiler, tapi saya yakin cukup aman. Kayak filmnya mencoba mengakses pikiran-pikiran paling tabu di dalam keluarga ketika mengalami isu ini gitu. Dan ketika itu diangkat ke dalam film, mirip kayak Ringo dan Ciko tadi, maksudnya jangan-jangan bisa jadi kesempatan menjadi device buat apa yang tabu kita nggak pernah mau omongin karena kepalang udah kita nonton bareng, bisa kita bahas gitu sama-sama gitu sih. Iya. Udah kebayang. Iya.
Oke. Dan nanti buat Solovers yang sudah punya tiketnya ya, jadi nanti siap-siap aja. Berarti bakal ketemu sama Ringo sama Ciko di tanggal 7 ya? Buat yang sudah beli Kita tiketnya. setiap hari ada di situ kebetulan. Jadi udah pasti ada yang udah lihat kita. Berarti nggak cuma di tanggal 7 Desember aja ya berarti ya. Oke deh, terima kasih buat yang Terima kasih, Lauren. Bagus. Terima kasih Star Lovers, Mas Bagus. Sudah main-main ke Star FM ya. Semoga nanti bisa main lagi ya Solovers dengan karya lainnya ya, semoga. Dan terima kasih juga nih buat Solovers ya yang udah dengerin Tamu Star kali ini. Dan habis ini masih ada banyak keseruan ya di Star FM. Jadi tetap di sini aja di 101,3 Star FM Inspiring Sound.